Ahibati fillah, di surat Al-Anbiya ayat 47 Allah menjelaskan bahwa nanti akan ada penimbangan. Jadi pada hari kiamat jemaah ada hisab, ada perhitungan sebelum penimbangan, ada pembagian raport. Perhitungan itu catatan amalan kita. Ketika terjadi persidangan terhadap apa yang dia amalkan, manusia ini kadang-kala ngeyel. Dikatakan kamu waktu itu pernah ngambil uang perusahaan loh, 2 juta. Kamu ngambil 10.000. Masa 10.000 dihitung Ustaz? Dihitung. Makanya perhitungan hari kiamat itu apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah. Dzarrah itu ada yang pernah ngitung dzarrah jemaah? Siapa yang punya toko emas? Yang punya toko emas? Nggak ada. Kenapa anda tanya? Kan ada timbangan yang sangat sensitif sekali ya. Dzarrah itu semut, semut kecil. Ada semut yang kadang-kadang kalau lewat nggak kelihatan. Coba antum ambil, antum timbang. Mungkin ada 10 semut lewat di sana, timbangan itu nggak bergerak. Tapi hari kiamat itu dihitung. Bicara 500 perak, mungkin 100 rupiah, yang di bawah itu akan dihitung. Ibadah akan dihitung. Makanya tadi Anda sampaikan, yang bergerak 5 cm nanti akan ditimbang, akan ditulis fulan pada waktu kajian di ukhuwah dia gerak 5 cm, tapi nggak ikhlas. Itu siapa yang tahu nggak ikhlas? Allah Azza wa Jalla. Kalau hitungannya, hitungan ditulis antum 5 cm bergerak. Nanti setelah ditulis semua ditimbang supaya kelihatan bobotnya. Karena boleh jadi kita sholat sama-sama terawih, sholat terawih ini 23 rakaat, ini 11 rakaat. Kalau bicara jumlah lebih banyak mana? 23, ya ditulis 23. Tapi nanti kan ditimbang. Apakah yang 23 selalu lebih baik daripada yang 11? Belum tentu. Boleh jadi yang 11 ini lebih ringan karena lebih cepat lagi dia daripada yang 23. Iya boleh jadi, nggak tahu. Pokoknya semua akan ditimbang jamaah. Supaya kita tahu ketika kita berbuat kebaikan yang mungkin kita anggap remeh, antum akan dapatkan. Kalau itu baik akan dapat balasan kebaikan, kalau buruk antum akan dapat balasan keburukan. Makanya Allah mengatakan di surat Al-Anbiya 47 ini, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an. Maka jangan ada yang berpikir akan dizalimin. Satu pun nggak ada yang dizalimin. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun amalan dia itu khardal, mithqala habbatin min khardal. Khardal ini bijinya sawi. Enggak, kalau lihat bijinya sawi itu, coba ditimbang. Jadi diletakkan, mungkin 5 itu nggak kelihatan jemaah, ringan sekali, tapi Allah akan datangkan dan cukup kami sebagai penghisap yang adil, nggak ada yang ketinggalan. Kemudian ketika bicara tadi manusia yang ngeyel, nggak percaya, dibutuhkan saksi. Bagaimana kalau saksinya sudah dibunuh, mati? Pada hari itu semua dihidupkan kembali, bumi akan menjadi saksi. Kata Allah, yauma idzin di surat Az-Zalzalah, tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan cerita, antum pernah datang ke tempat ini, antum pernah sholat di tempat ini, antum pernah bermaksiat di pohon itu. Bumi jadi saksi. Pintu masjid jadi saksi. Semuanya menjadi saksi. Ketika orang ini nggak mau saksi-saksi dari luar anak. Boleh jadi mereka mungkin berdosa. Malaikat jadi saksi, enggak terima anak kesaksian malaikat. Terus anak mau kesaksian minni dari aku. Bayangkan ngeyelnya manusia. Oke kata Allah. Dibungkam mulutnya, kulitnya berbicara. Supaya kita sadar. Kakinya berbicara. Mengatakan pahanya berbicara. Semuanya berbicara. Kalau kesaksian kebaikan, orang ini nggak akan ngeyel, tapi dia tahu dia punya dosa banyak.
Akhirnya dia berusaha bagaimana menyelamatkan dirinya, tapi ketika semua bersaksi atas dirinya, kemudian dibiarkan dia berbicara, dibuka lagi mulutnya. Dia berkata kepada tubuhnya, an kuntunna kuntu unatir. Aku ini tadi bohong dalam rangka belain kalian loh, supaya kalian nggak disiksa. Kata dia, kenapa kalian kok nyampaikan kepada Allah? Apa kata kulit itu? Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Yang ngajak bicara kami itu Allah. Yang Allah itu membuat segala sesuatu bisa berbicara. Pencatatan amal itu ada 3. Ada berkaitan dengan dosa ya, amal buruk maksudnya. Nabi mengatakan diwan madzalim itu ada 3. Yang pertama yang Allah tidak akan ampuni, apa? Kesyirikan. Itu sudah nggak ada ampunan. Yang kedua yang Allah tidak akan tinggalkan, apa? Berbuat dosa sama orang, mau tidak mau harus keadilan ditegakkan. Yang ketiga Allah yang nggak peduli, itu dosa-dosa selain syirik itu Allah kalau mau ampuni, ampuni. Tapi kalau syirik, maka jangan berharap ada orang kafir di surga. Kalau antum baca tulisan-tulisan orang-orang liberal yang mengatakan mungkin nanti di surga ketemu sama Mahatma Gandhi, mungkin di surga nanti ketemu sama Bunda Teresa. Dia sebutkan tokoh-tokoh yang baik di dunia, tapi mereka orang-orang kafir. Enggak. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah bikin keputusan. Emangnya surga milik ustaz? Enggak, milik Allah. Dan Allah turunkan kitabnya, Allah jelaskan siapa yang berhak masuk surga. Paman Nabi. Kalau ada orang kafir bisa masuk surga, paman Nabi pantas masuk surga. Bukankah dia yang belain Nabi SAW? Bukan dia yang berjuang agar Nabi bisa menyampaikan agama Allah ini? Tapi dia nggak bisa. Nabi berusaha memberikan syafaat kepada pamannya dan diberikan, tapi nggak bisa mengeluarkan dari neraka. Yang ada diringankan, tapi nggak bisa keluar dari api neraka. Dan itu yang terjadi dengan paman Nabi. Jadi kalau bicara tadi ada 3 dosa. Dosa yang Allah tidak akan ampuni yaitu kesyirikan. Dosa yang Allah tidak akan tinggalkan yaitu dosa kepada manusia. Itu akan Allah tegakkan keadilan buatnya. Yang ketiga ada dosa yang Allah nggak peduli. Artinya Allah akan ampuni dosa tersebut. Maka ahibati fillah, orang-orang nanti akan kaget pada hari kiamat. Kita pun akan kaget. Ada banyak dosa yang kita lakukan tapi kita udah lupa. Ketika SMA, ya anak merasakan ketika anak SMA, ya udahlah, anak-anak seumur itu kadang-kala merasa biasa kan Ustadz, puber, dianggap biasa. Bahkan ada yang mengatakan, oh anak laki mah kayak gitu mah biasa. Di surat Al-Kahfi ayat 49, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa wudi al-kitab, akan diletakkan kitab itu cuma. Rapot itu akan diletakkan dan dibagikan kepada orang-orang. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Para pelaku dosa takut jamaah. Benar-benar ketika melihat catatan mereka, mereka khawatir sekali. Apa kata mereka? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa kitab ini? Rapot apa ini kata dia? Tidak ada satupun perbuatan yang kecil dan yang besar kecuali tercatat di sana. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan hadir. Inilah yang kau kerjakan. Entah seperti apa kitab itu jemaah. Apakah seperti rekaman CCTV yang engkau akan melihat, ya Allah ini amalanku semuanya, dan ditampakkan jamaah. Ketika nggak ada orang yang melihat, ada malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat yang mulia yang kerjanya menulis, terus ditulis, dan mereka tahu dengan apa yang kalian kerjakan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Kita tuh kalau ngitung, kenapa orang itu setiap akhir tahun biasanya ada tutup gudang, apa usahanya, dia hitung semua. Karena dia dengan itu, oh kita keuntungan sekian, kerugian sekian, utang sekian. Jadi dia jadi tahu. Kalau dia nggak pernah ngitung, tahu-tahu bangkrut dia punya perusahaan. Sebelum kita bangkrut, ya kita hitung dulu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Kalian hisab jumlahnya, kemudian kalian timbang bobotnya, kata Umar. Ya kita perlu timbang. Umpamanya kalau bicara harian ya, sebelum tidur antum sudah mulai tadi anak nggak sholat duha tadi ya, baca Quran juga enggak tadi, yang ada main game, nonton. Antum lihat kan, anak tadi ngobrol 2 jam, wala baca la ilaha illallah. Antum itu. Sehingga ya Allah, sebelum tidur antum jangan manfaatkan untuk beristighfar, mohon ampun sama Allah. Sehingga besok antum bisa lebih baik. Apa yang antum tinggalkan hari ini, besok kalau bisa enggak. Anak tadi enggak sholat qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib juga enggak, ba'diyah isya enggak. Ya Allah, anak gantikan sholat malam mah. Itu akan terjadi, antum semangat. Tapi kalau antum tidak pernah menghisap diri antum pada hari kiamat itu tadi, ngelihat na'udzubillah, yakin masuk neraka akhirnya orang itu. Ketika dia melihat catatannya, makanya Umar nyuruh kita untuk menghisap diri kita, menimbang amalan kita. Lalu Umar mengatakan, watazayyanu liyaumil ardil akbar. Dan kalian berhiaslah untuk pameran terbesar nantinya. Hari ini ada Halal Expo. Hari ini kita lihat ada pameran mobil. Kita lihat ada pameran ini banyak. Dan orang kalau di pameran itu ingin menampakkan semuanya yang indah-indah. Dia setannya yang bagus, ini itu macam-macam. Nanti yang dipamerkan kita coba. Kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Bagaimana orang itu, ini loh fulan, anak kira orang baik fulan ini. Ternyata pura-pura baik. Maka berhiaslah pada hari itu. Jangan sampai anak antum tahu bapaknya, ya Allah bapak anak ternyata kayak gini ya, na'udzubillah. Anak akan melihat, orang tua akan melihat antum yang dianggapnya anak soleh, anak baik. Pada hari itu satu kampung, jangan satu kampung, semuanya akan tahu antum. Makanya kita disuruh berhias. Jadi bagaimana ketika nanti kita ditampilkan di sidang, oh ternyata fulan memang orang baik.